Iki cah jenenge Bang Doni. Iki cah jenenge sapa? Dirimu? Kirana. Iki gurune Anis. Dadi Anis ki bapak iki karo bapake kae. Sing digendong karo Tante Ririn kae. Ya, iki lucu ki. Iki anake nomor 2 Anis. Iki anake nomor 1 Anis. Namanya Kakak Ki. Kakak Kirana. Ini adalah balapan. Nih. Tuh. Laba-laba. Kakak suka laba-laba kan? Balapannya Iya ngumpet. toh? Spiderman. Biasanya dibuka ya. Lah iki sisiranmu piye to, Dik? Kuwi cah, iki jenenge Bang Doni cah. Iki Bang Doni iki gurune Anis. Dadi iki Bang, iki ki nek Kirana ki jadi cucu belajar. Cucunya Bang Doni. Iki cah namanya Bang Doni, ini proses kreatifnya belajar di tempat majelis belajarnya Om Mili ini dari tahun berapa Bang? 2008 ya, jadi pegawainya Om Mili ya, ilustrator ya Bang. Iya. Ini komikus. Gue tak dodoke cah, tak apa? Produk-produk DE atau gawean DE, salah satunya ono komik sing viral banget jenenge Riba Faura. Aku tak dodoke cah, keren banget komiknya. Komikmu saiki ono piro sing wis diterbit ki total? Total sama kompilasi itu ada 10 Oh. 10 judul. 10 judul. Ini salah satu komikus top nih Indonesia, tapi dia terlalu rendah hati. Rendah hatinya terlalu jadi Blesep. blesep. Rendah hatinya terlalu jadi blesep. Tapi dia sudah mulai bikin republik sendiri, jenenge Republik Arkanesia. Arkanesia. Sudah mulai bikin republik cah Arkanesia. Jadi ke depan insya Allah di masa depan banget toh Bang, harapanku Arkanesia ini jadi metaverse sih. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan lah. Jadi Arkanesia itu harus membuat metaverse sih Bang. Karena ke depan gue percaya bahwa metaverse itu menjadi pesta poranya dunia visual kita. Percaya gak? Ya. Apa alasannya? Ya masa depan mungkin. Ya, salah satu alasannya tak kandani Bang. Karena blockchain itu kan udah jadi basis berpikir manusia di masa depan. Nah, mau nggak mau metaverse itu memaksa kita harus menjadi orang kaya di masa depan. Amin. Amin. Ini cah Bang Doni 2008 gabung, terus seneng-seneng sama Om Mili, sekarang belajar terus. Ini cah Tante Ririn ki. Waduh. Ki jenenge surgane Tante Ririn karo Om Mili ki yang bikin kacau kehidupan ini. Yang menghentikan beraktivitas menjadi seorang kreator gitu ya ini sama ini. Lucu cah. Ya Allah, meseme larang cah. Iki wah keren nih meseme. Lucu kan ayah ya anak Yanis. Ya Allah, gelem senyum. Senyumnya tipis-tipis. Udah senyum aja nggak apa-apa. Gitu. Nah iki ora senyum ki ngekek nek iki. Gondes nek iki gondes. Dik, joget Dik. Udah lama banget gak joget loh. Deng dang deng 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 deng. Nah iki ditambahin joget cah. Wah iki lucu banget nek iki. Wah iki kacau. Udah duduk mangane ngono. Roti tadi itu dikasih siapa rotinya itu? Pak Doni. Pak Doni. Mbah Doni apa Pak Doni? Mbah Doni. Laba-labanya mana? Laba-labanya masuk sini, laba-labanya. Nih, laba-labanya ke sini nih. Itu lo rambutmu itu loh. Sisiran sih enggak sih? Itu enggak sisiran ya habis mandi ya? Ya sisiran ya. Kakak. Tadi. Oh, udah tadi, Mbak. Sama Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Tadi habis mandi sama Mbak Ulfa. Oh, mandi sama Mbak Ulfa. Loh, terus bapak ibumu kemana? Bapakmu kemana? Tempatnya Tempatnya Om. Om siapa? Om siapa? Odi. 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 Bapak ibumu ke tempat Om Odi.
jadi Bapak Ibu Ica saiki pergi ke circle lain yang didampingi Anis, itu punyanya Odi di circle holistik. Ini Bang Doni keren, berarti ngobrol sidik Bang, sidik sih tak balik ya Cah, semangat Cah. Iki ketemu guru nih Nabila, Bang Doni. Iki mau sing opening karo Kirana dolanan laba-laba Bang Doni. Wah, iki bener-bener tetep ngomong cah cilik-cilik keren nih Bang Doni. Dik wis maem. Udah, alhamdulillah. Saki Nabila. Nah, Nabila iki salah satu muridnya Bang Doni ya. Kak Doni ya dulu ya. Dulu Kak. Tetap Kak. Tetap Kak. Tetep Kak. Saya tak ceritain dulu sejarahnya bojomu kuwi Nabila adalah belajar mandiri itu lewat belajar dari Bang Doni. Jadi jangan pernah melupakan Bang Doni, Nabila, Salma, dan Anis, karena Bang Doni adalah guru kita di rumah waktu itu. Ya dah Bang Doni tahun 2000 gabung tahun piro Bang? 2008 2009 Bang, sering-sering sidik ya Bang, tipis-tipis ya. Ora setipis-tipis ya. Ya harus toh, kowe kan Republik Arkanesia kan kudu gojek terus. Masih terima kasih ya. Aku karo Bang Doni. Saya tak ya cah kita ngobrol karo posisi ini ben enak. Ya, dadah. Kasih. Oke, terima kasih. Cah iki kesempatan ketemu Bang Doni, iki mau kan kegiatannya karo Om Ili sarapan ya Bang Doni. Nggih. Iki saiki tanggal cah iki saiki Rebu tanggal 14. Sekarang pukul 10:30 lah kira-kira. Kita ngobrol santai tadi pagi 8:30 udah sarapan, terus sharing-sharing. Bang Doni adalah salah satu sedulurku yang dulu gabung belajar di majelis belajar bareng-bareng ini ya Bang Doni. Itu tahun 2008 ya Bang. Sering Bang, sidik-sidik Bang. Kanggo dokumentasi ini Om Ili sih. Karena gue keluarga juga, dokumentasi keluarga. Itu dari cerita waktu pertama kali gabung itu ya Mas Ili ya. Pertama kali gabung itu kan ada semacam unit usaha itu namanya Lumbung Kata. Lumbung Kata yang Lumbung Kata itu yang menjadi koordinator itu Mas Dimas Nugroho. Mas Dimas Nugroho itu dulu mulai ngerintis untuk semacam unit usaha untuk apa itu? Book packaging, semacam ilustrasinya sama layouting desain teksnya itu. Terus dulu ada lamaran lowongan di koran itu, terus aku ngajuin. Selang beberapa hari ada panggilan dari Mas Dimas itu untuk interview. Saya ingat itu hari Jumat Mas Ili, hari Jumat jam 10 sampai kelingan. Keren. Hari Jumat jam 10, cuman tanggalnya saya agak lupa. Jam 10 itu di Jalan Tanjung nomor 2 ya Mas Ili. Itu kan waktu itu posisi saya masih bekerja sebagai ilustrator di sebuah majalah anak-anak Mas Ili. Majalah anak-anak lah, itu kan jam segitu kan istilahnya aku masih kerja, jadi harus izin untuk interview ke Jalan Tanjung itu. Terus jam 10 saya izin. Terus awalnya itu saya kebablasan jadi kan kita terin karo masak krungu cangguyu. Jadi iki wajahmu kayak nek kene to Bang. Iki kan mlebu TV ini Om Ili, dadi Bang ben tak terdiake ya. Kelihatan lemu asli. Ora. Tapi kan lemune lemu sugih, lemu makmur. Amin. Amin, alhamdulillah. Terus Bang? Terus akhirnya nemuin Mas Dimas itu suruh tunggu di depan. Terus kemudian baru beberapa nunggu, terus dipanggil lagi ke dalam sama Mas Ili itu. Terus interview pertama, terus ngobrol. Nah aku ngobrol interview atau suruh? Ya disuruh gambar belum selesai malah udah suruh. Cukup rasa gambar terus ya.
Karena langsung tak tombok kan, pasti. Iya. Aku kan dilihat coretan pertama tarianmu garis kayak gini, oke gitu, manual ya. Iya, tuh terus akhirnya kalau nggak salah itu nunggu sampai akhir bulan untuk kemudian gabung. Dari situ terus entah kenapa unit usaha itu kayak stuck, nggak jalan, nggak ada koordinasi apa-apa. Jadi saya lebih banyak nganggurnya setelah Waktu itu. Iya, waktu itu setelah banyak nganggurnya. Tapi tetap tak bayar. Iya, maksudnya bayaran ada, tapi kan istilahnya kalau istilah zaman sekarang itu gabut, Mas. Gabut ya, ya. Gabut cuman Cas lagi gabut, Bos. Apa gaji tok, tapi mau gaji kita. toh, terus ada program ya, ada program Wiramuda itu. Wiramuda saya diperbantukan untuk ya bantu di Wiramuda itu. Ngajar gambar. Ngajar gambar, terus nampingi teman-teman Wiramuda itu sekitar 6 bulan awal di lokasi asrama, terus 6 bulan 2009 wi. Ya 2009, terus 6 bulan pertama kalau nggak salah itu di asrama full pendidikan, terus 6 bulan berikutnya di lokasi semacam kerjaan ya, unit-unit yang dimiliki jaringan rumah usaha itu. Udah Mas Li. Terus proses kreatifmu? Kalau proses Proses kreatif itu bisnismu, bisnis. proses kreatif bisnis itu mulai awal itu saya punya kesempatan untuk kayak suasana tempat kerja yang berbeda-beda, Mas Li. Dari asrama mana, dari Tanjung terus ke BLPT, dari BLPT terus ke Sampangan, ke Bulu, ke Sadewa. Itu saya sempat ngelihat bagaimana suasana yang dipunyai tempat usaha itu. Terus habis itu dari Sadewa itu terus akhirnya balik lagi ke Brotojoyo. Brotojoyo diperbantukan untuk Mas Sili itu sama dampingi, ya istilahnya dampingi teknis gambar Mas Anis. Mas Anis itu dulu masih SMP kalau nggak salah. SMP kelas 1. Iya, SMP kelas 1. Nomor 1 cah. Jadi tak kon ngancani anakku sing nomor 1. Anis, kemudian mulai berkarya lagi di situ. Itu mulai rintisan serius di situ sih. Iya. Dari proses dulu kan kalau nggak salah itu ada lagi hype itu desain kaos yang urban itu, Mas Li. Yang monster yang apa berdarah-darah itu. Habis itu terus ada semacam kayak unit baru namanya itu Art Lab, karena nggak Art Lab Studio. Jadi saya, Mas Anis, sama satu lagi Mbak Lina. Mbak Lina diperbantukan untuk bagian manajemen dan marketing. Saya di bagian teknis sama Mas Anis. Itu juga sempat alhamdulillah udah cukup lumayan itu kasnya. Lumayan itu, waktu itu tahun 2010-an lah itu. Waktu itu udah mulai awal-awal rintisan bisnismu itu Art Labs Anis dengan Anis Carolina. Udah sempat beberapa tahun, terus akhirnya Lina itu karena suatu hal memutuskan untuk cabut resign. Mandiri lah, resign tapi mandiri lah. Nggak tahu kalau mandiri. sekarang kabarnya seperti apa, kita nggak tahu Lina. Habis itu ada masuk Mas Nidom dengan konsep studio Indosnya itu, Mas Li. Karena mungkin Art Lab udah mulai fokusnya udah berkurang, jadi Mas Anis juga kayaknya udah fokus ke pendidikannya. Waktu itu kan udah SMA. Mulai SMA itu awal-awal itu, jadi saya digeser untuk bantuin Mas Nidom. Dirimu tak untuk ngerintis Indo Studio itu. Nah, dari situ udah berproses lama, terus Mas Sili pernah memberi nasihat untuk dirimu kalau berani ya mandiri dalam artian dirimu nggak harus ikut Mas Nidom terus jadi pegawai, meskipun saya ibaratnya diberi share
share dari kepemilikan dari Indos itu. Tapi kan di posisi saat itu kan saya masih ibaratnya masih sebatas ilustrator, jadi belum pemilik. Upskilling ke misal masalah manajemen, masalah dan lain-lain, ya masih belum pemilik, terus masih untuk dorong jadi pemilik usaha Arkan itu maksudnya. Seko Indos, lompat mulai Arkan itu, dari Arkan sekarang manajemenmu atau karyamu atau proses kreatifmu meledos, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Saiki tambah lemu, kicah, rambutnya tambah putih. Putih apa-apa, lemune sing bahaya, terus tua. Mikirin rakyat ini Mas Bli. Mikirin rakyat. Iya, Bang, ini Bang, betapa ini Bang, kita bersyukur ya, alhamdulillah ya, dengan cara kita berbisnis itu dengan cara gotong royong rame-rame, dan kemudian kue juga diberi saham dulu, diawali oleh dari Mas Dodot, Mas Nidom, saking baiknya mereka Mas Nidom, Mas Dodot, dan diizinkannya kamu punya usaha di Indos, dan Indos juga berkembang dengan caranya sendiri yang sekarang punya Oma Obah, dan dirimu juga berkembang dengan rumah Arkanesia itu kan. Nah, dengan sekarang kamu juga punya begitu banyak talent, dan akhirnya berkembanglah ada namanya Green Button, ada macam-macam lah sekarang, ada Brooks dan sebagainya. Itu apa sih Bang sing saiki mbok rasake betapa pentingnya persaudaraan itu loh? Setiap kesempatan itu kan pasti ada itu ya Mas Li ya, semacam ilmu pengetahuan baru gitu. Kalau misalkan kita sendirian itu kita dapat ilmu itu mesti agak lama. Prosesnya agak lama untuk bisa mendapatkan suatu informasi baru informasi baru itu lebih lama dibandingkan kalau kita misalkan kita udah sering kumpul bareng, ilmu informasi yang didapatkan itu dapatnya bisa lebih cepat. Terus satu yang kedua adalah ya kenyamanan Mas Li. Kalau misalkan kita sendirian itu kan mesti apa-apa dewean, ngerjain apa dewean, berarti pagi turun ya sendirian, sedih sendirian gitu. Ya. Nek misalkan pas jatuh kita kan sedih dibagi ke kanca-kanca, dengan gotong royong gini ya Bang ya. Iya, kalau sama-sama itu kan ya ada yang support, paling enggak kan kita ada yang support Mas Li, bisa support mental juga, bisa support dalam segi finansial juga bisa ada gitu. Tuh. Saya tuh sebenarnya pendiam Mas Li. Kalau lagi diem. Bersyukur ya Bang, jadi dhewe iki urip gotong royong bareng-bareng. Aku ngerasa enak banget soalnya ya aku mau salah satunya ya seneng mergone seolah-olah aku mewadahi dirimu dulu. Bayangke saiki uripmu kan mensedekahi diriku Bang. Sekarang kan kowe kan nyedekahi aku, nyedekahi Tante Ririn ini kan. Wah, alhamdulillah, makasih ya Bang. Sama-sama Mas Li. Berkah kanggo kabeh. Amin. Terus terakhir Bang, pertanyaanku adalah begini. Terus ini ketika sekarang ini kan pagi ini kita kan ngobrol nih tentang investasi, dan kemudian saiki duitmu kan alhamdulillah kan luar biasa. Ya Gusti Allah maringi rezeki banyak gitu. Nah, sebenarnya apa sih rencanamu ke depan ketika sudah dengan tanggung jawab sebagai seorang organizer atau leader dari sebuah entity atau sebuah circle ini, terus tanggung jawab moralmu iki arep mbok gawe nyang ndi? Kalau dari saya pribadi itu kan tiap orang pasti punya target dan pencapaian masing-masing Mas Li. Kalau dari saya pribadi itu saya pengen punya aset, aset berupa ya bangunan semacam, bisa juga ditempati untuk tempat tinggal, sama sebagian ditempati untuk usaha itu kan ya. Cuman kan kalau dari saya pribadi itu kan saya tetap harus ngukur kemampuan dari segi finansial dan apa istilahnya, gerbong yang ada di belakang Arkan itu kan saya juga harus ngukur. Jadi nggak harus buru-buru juga, cuman
nggak harus terlalu lama juga, tapi kan ada Terjalan. iya, ada target yang harus dicapai beberapa tahun ke depan. Terus satu itu, yang kedua itu kan Arkan itu saya pengen semacam ada sebuah visi Mas Li, Mas. Visi itu tumbuh dan menumbuhkan. Arkan sendiri itu kan kalau misalkan kita udah tumbuh, otomatis setidaknya kita juga harus menumbuhkan orang-orang di sekitar itu, Mas Li. Paling itu aja sih, Mas Li. Iya, Ica. Alhamdulillah, aku doa semoga semua sing mbok inginkan terijabahi ya. Amin. Amin, amin. Bismillah. Ya, ngono ya Cah, iki salah satu sedulur muda ketemu Om Willy dan kemudian berproses. Alhamdulillah, kemudian Om Willy bisa memanfaatkan Bang Doni ini adalah jadi gurunya anak-anakku, Cah. Jadi Anis, Nabila, Salma, waktu dia nggak sekolah, aku sekolahkan ke dia. Tapi aku nggak bisa sekolah dewi dengan omah ya Bang ya, dengan aula ya Bang, aulaku di rumah bawah ya. Gurunya kan dirimu. Aku masih ingat cara mengajar tuh cakep banget, karena kalau gambar, Cah, prosesnya gambar kan kalau orang lain kan gambar di depan gini. Itu kalau ngajarin anak-anak kita itu gambarnya itu dibalik, Depan istilah. depan gitu, terus gambarnya, terus Bang Doni itu gambar apapun yang digambar itu, misalnya gajah, itu bentuknya yang ditonton itu ya sesuai apa istilahnya, Mirror gitu ya. mirror, itu mirror. Jadi gambar secara mirror dia iso. Seru sih. Dan itu harus di apa istilah di wariskan dengan anakmu, Bang. Karena betapa kalau putra-putra kita itu siapapun itu sebenarnya beruntung karena orang tuanya punya bakat tertentu. Nah, sebaiknya atau idealnya putra-putra kita itu yang tidak jauh banget dengan minimal kita kasih apa ya, transfer knowledge, pengetahuan dasar itu sih Bang. Iya. Itu sih Bang. Yeah. Ya Anis Salma Nabila akhirnya kan jadi pebisnis karena bapak dan ibunya memang pebisnis. Dan bersyukur lagi, apalagi pebisnis di tempat keluarga kami itu, di keluarga Sasongko itu kan kapal juga. Kapal itu suami istri dan tumbuh terus, dan kita terus belajar. Kami yakin bahwa tidak ada yang paling pinter, tidak ada yang paling hebat, karena dengan ilmu pengetahuan yang terus terlalu cepat bergerak ini ya, semua orang harus terus saling berguru. Gitu ya Bang, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih, selalu belajar terus kita semua.